Bismillahirrahmanirrahim. Man romadur lissafinati yarkabu wa yaghusu bahron thumma durron hassola. Man bermula barang siapa itu roma menginginkan siapa man menginginkan durron akan intan permata lissafinati maka kepada kapal atau perahu yarkabu naiklah siapa man. Itu asalnya ya yarkabu lisafinati karena nadzom ini dibolak-balik. Wayagusu setelah naik perahu wayagusu dan menyelam siapa man menyelam bahron ke lautan. Tsumma hassola kemudian menghasilkan siapa man menghasilkan durron akan intan permata. Jadi barang siapa yang menginginkan untuk mendapatkan intan permata maka dia harus naik perahu kemudian menyelam masuk ke dasar lautan kemudian mengambil intan. Ibaratnya seperti itu. Mafhumnya, kalau ingin mendapatkan hakikat, lakukan syariat, kemudian melakukan torekot, maka kamu akan mendapatkan hakikat. Jadi urutannya seperti itu. Jadi orang melakukan syariat ya mesti pakai hakikat, orang hakikat dia mesti pakai syariat. Sebagaimana penjelasan kemarin. Wa kadzat tariqatu wal haqiqatu ya akhi min ghairi fi'li syari'atin lan tahsula. Wa kadza demikian juga wakadha dan demikian juga seperti apa tadi hakikat at-tariqatu adalah tariqat wal haqiqatu dan hakikat ya akhi hai saudaraku min ghairi fi'li syari'atin dengan tanpa melakukan syariat lan tahsula maka tidak akan berhasil siapa engkau. Wakadha dan demikian pula at-tariqatu tariqat wal haqiqatu dan hakikat ya akhi hai saudaraku min ghairi fi'li syariatin dengan tanpa melakukan syariat lan tahsula maka tidak akan berhasil siapa engkau ya akhi. Jadi masih menjelaskan tadi tadi kan disebutkan untuk mendapatkan safina, untuk mendapatkan durun intan harus naik perahu, kemudian menyelam, kemudian baru ngambil intan. Nah, di dalam beragama juga begitu. Torekot, hakikat dan syariat juga begitu. Kalau ingin hakikat, jadi torekot dan hakikat itu tidak akan berhasil tanpa menjalankan syariat. Jadi torekot dan hakikat itu kedua-duanya dapat dilakukan, hanya bisa berhasil kalau tergantung kepada pelaksanaan syariatnya. Artinya nggak mungkin torekot hakikat kalau tidak melakukan syariat. Nah, karena itu, kalau ada orang beranggapan bahwa orang yang sudah mencapai tingkat hakikat, kemudian dia merasa bebas dari syariat, maka dia adalah dholun, mudhillun, mulhidun.
orang ini sesat, menyesatkan dan masuk neraka selama-lamanya. Kalau dia itu merasa, jadi gampang nih, merasa sudah menjadi wali, karena menjadi wali maka dia merasa bebas dari melakukan syariat. Nggak sholat, nggak ini, nggak sakar beda lah. Kalau ada anggapan seperti itu, sesat. Jadi ya mestinya kalau orang mencapai hakikat itu ya semakin luar biasa oleh memegangi syariat itu. Didawukan di dalam syarahnya ini misalkan man tasyarra'a wa lam yatahaqqaq faqad tafassaqa. Barang siapa yang bersyariat tapi tidak berhakikat faqad tafassaqa, maka dia jadinya orang fasik. Di ungkapan lain disebutkan misalnya man tafaqqah wa lam yatasawwaf tafassaqa. Barang siapa yang nyekeli ilmu fikih tapi tidak dibarengi tasawuf, maka jadinya orang fasik. Ilmu fikih tok atine enggak didandani, jadinya orang fasik, kurang ajar. Pinter tapi minteri. Gambarannya piye? Saya sering contohkan gini. Laki-laki melihat perempuan tanpa ada kebutuhan bihoril hajah, itu kan haram hukumnya. Jadi tiba-tiba ada cewek di situ sampai lihat aja gitu, itu haram tanpa kebutuhan. Kalau ada kebutuhan, misalkan transaksi sambil melihat itu kan misalnya beli apa, lihat kan mesti itu nggak apa-apa. Itu pun bikotil hajah. Bikotil hajah itu ya kebutuhannya apa gitu, jangan lebih dari itu. Misalkan jual kok mandung, ini berarti sudah di luar hajah. Itu ada hitungannya sendiri, ada dosanya sendiri gitu. Nah, bikotil hajah haram dosa. Pertanyaannya, kalau misalnya saya lihat lewat cermin, cewek di situ saya lihat, hukumnya gimana? Sama. Oh saya nggak lihat kok. Oh saya lihat cermin kok. Nah, ini nek nurut fikih, ora apa-apa yang saya lihat itu kan cermin. Menurut fikih apa? Enggak apa-apa. Menurut fikih. Tapi orang begini kan kurang ajar. Gitu. Jadi nyekeli fikih saja tanpa tasawuf, ya jadinya orang kurang ajar seperti ini. Andai ngakali hukum. Contoh lagi misalnya orang kaya raya, pedagang kaya raya, biar bebas dari kewajiban zakat, dijual, kemudian dibeli lagi. Kenapa? Karena syaratnya zakat tijarah, zakat perdagangan itu kan harus 1 tahun nih. 1 tahun kurang 3 hari dijual. Wajib zakat enggak? Enggak, kan belum 1 tahun. Begitu terus, 1 tahun kurang 3 hari atau kurang 1 bulan dijual. Ini secara fikir apa-apa, enggak apa-apa. Tapi secara tasawuf, secara hati, hakikat, ini kan kurang ajar. Jadi man tafaqqaha wa lam yatasawwaf tafassaqa. Barang siapa yang berpegang pada fikih saja tanpa melihat hati, tanpa melihat hakikat pengabdian itu kayak apa, ya jadinya orang kurang ajar, fasik. Inilah kira-kira yang terjadi pada para koruptor itu kan, apakah mereka bodoh? Ya pinter, tapi kadang minteri hukum. Jadi hukum direkayasa biar, masya Allah. Jadi makanya tasawuf fikih kudu dibarengi tasawuf, syariat kudu dibarengi hakikat. Sebaliknya man tahaqqaq wa lam yatasyarra faqad tazandaqa. Barang siapa yang berhakikat saja tapi tidak bersyariat, maka dia jadinya itu zindik. Kafir zindik. Zindik gampangannya kebatinan atau apalah. Gak mau sholat, katanya sholat itu tujuannya kan untuk
ingat kepada Allah. Sepenting kan ingat kepada Allah. Nggak usah sholat. Nah, jadinya kebatinan akhirnya. Jadi pendek kata, dalam beragama itu 3 hal ini itu mesti ada, mesti terbangun. Syariat, torekot, kemudian hakikat. Hakikat itu ya tadi melihat Allah di balik semuanya ini. Atau begini, torekot itu begini, hakikat itu. Kalau syariat itu diisyaratkan di dalam surat Al-Fatihah misalnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada ya. Iyyaka na'budu, hanya kepada kamu ya Allah, na'budu saya menyembah. Ya Allah, hanya kepadamu saya sholat, saya menyembah, saya ibadah. Na'budu, saya menyembah. Yang menyembah siapa? Saya. Artinya apa? Dalam tingkatan ini, itu dia masih merasa bahwa yang sholat itu dirinya. Yang sholat, yang ibadah, yang berbuat baik itu dirinya, karena kemampuan dirinya. Ini tingkatan syariat. Terusnya ayat itu, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah, nasta'inu, saya minta pertolongan. Ini menunjukkan bahwa ibadah yang dipersembahkan kepada Allah itu sebetulnya bukan karena usaha dirinya, tapi semata-mata karena pertolongan dari Allah. Karena itulah ketika menghadap kepada Allah, dia mengucapkan nasta'in, saya minta pertolonganmu ya Allah, agar saya ini bisa menyembah Engkau. Jadi ada pengakuan bahwa apapun kebaikan yang dilakukan itu semata-mata adalah diciptakan oleh Allah, ditulungi oleh Allah, yang kemarin saya sampaikan diberi taufik, hidayah, dan inayah oleh Allah. Jadi semuanya dikembalikan kepada Allah. Inilah tingkatan sudah makrifat. Nah kalau seperti ini, kalau sudah nasta'in, itu tingkatannya sudah di atasnya ikhlas itu. Yang mana bisa riya, dia ibadah itu yang dirasakan itu bukan ibadah karena kemampuan dirinya, itu semata-mata karena Allah kok. Yang dibanggakan apa? Nah, akhirnya begitu. Jadi orang hakikat ini melihat apapun itu adalah Allah. Sampai bisa ngaji begini ini ya sekarang ditulungi Allah. Nah, begitu kira-kira.